kakak cukup bersemangat nih karena hari ini kakak akan belajar main drum. Ketika kakak melihat main drum itu sangat menyenangkan. Tapi hari ini kakak harus percaya diri kids, karena ini adalah hal yang baru buat kakak. Percaya diri adalah belajar melihat dirimu sesuai dengan apa yang Tuhan lihat. Sepertinya nggak mungkin ya kids, tapi pasti Tuhan bisa. Hari ini kita akan melihat cerita tentang Tuhan yang akan melakukan sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Tapi sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dulu ya kids. Let's praise Him! God made my eyes, God made my ears, God made my head, my shoulders, my knees. He made the sun, He made the sky. He gave His love and made me happy. I raise my hand, sing hallelujah. I stomp my feet and jump, jump, jump. The Bible says that I am special. I love the way God has made me. God made my eyes, God made my ears, God made my head, my shoulders, my knees. He made the sun, He made the sky. He gave His love and made me happy. I raise my hand, sing hallelujah. I stomp my feet and jump, jump, jump. The Bible says that I am special. I love the way God has made me. I raise my hand, sing hallelujah. I stomp my feet and jump, jump, jump. The Bible says that I am special. I love the way God has made me. Kids, di cerita hari ini kita akan melihat apakah Tuhan benar-benar berkuasa melakukan segala sesuatu. Nah, ngomong-ngomong soal menguji Tuhan juga mempersilahkan dirinya diuji. Ayatnya ada di Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kids, dari ayat tadi, Tuhan ingin kita membawa persembahan kita ke rumah pembendaharaan Tuhan, yaitu gereja. Dan Tuhan akan memberkati kita dengan kesehatan dan kemudahan. Nah, hari ini kakak mengajak kalian melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita, karena kita sudah taat dalam memberikan persembahan. Nah, kalian siap untuk memberikan persembahan? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang melimpah buat kami. Kami percaya Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mengerti apa yang menjadi kebaikan di dalam hidup kami. Kami akan memberikan persembahan, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, kids. See,
Sekarang kita mau menyembah Tuhan, siapkan hati dan sikap yang baik untuk datang kepada Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan cerita tentang kedahsyatan Engkau. Berkati kami, berikan kami hati yang lemah lembut, biarlah Tuhan hadir di tengah kami dan di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Alkitab terdiri dari 66 kitab sejarah, cerita, surat, dan puisi yang saling berhubungan dan membentuk satu cerita lengkap tentang bagaimana luar biasanya Allah menciptakan, mengasihi, dan menyelamatkan kita. Saat kita mempelajari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita akan menemukan orang-orang yang bertemu Allah dan hidupnya diubahkan selamanya. Sekarang kita akan mendengar cerita Alkitab yang luar biasa diambil dari kitab 1 Raja-Raja 18. Israel dipimpin oleh banyak raja yang tidak taat kepada Allah, tapi Raja Ahab adalah yang paling jahat di antara semuanya. Ia bahkan membangun mesbah untuk ilah lain. Hai semua orang, sembahlah Baal, dia sangat hebat karena aku tidak tahu ia mungkin dapat menurunkan hujan. Tapi Allah mengirim seorang nabi bernama Elia untuk menyampaikan pesan kepada Raja Ahab. Demi Tuhan yang hidup,
Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, Kau adalah seorang pembohong. Baal dapat menurunkan hujan. Akan kupenggal kepalamu. Elia segera pergi dari istana. Dengan petunjuk Allah, ia kabur dan pergi ke arah timur sungai Yordan. Selama 3 tahun, hujan tidak turun di Israel. Tidak mungkin. Takkan kubiarkan Baal turunkan hujan sekarang juga. Panen gagal dan sungai mengering. Raja Ahab semakin putus asa dan istrinya Isabel membunuh banyak nabi Allah yang tersisa di Israel. Kepala mereka. Tapi Allah menyediakan makanan dan air untuk Elia. Di tahun ketiga musim kering itu, Allah berbicara lagi kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Bukankah engkau tahu bahwa dia ingin membunuhku, Tuhan? Baik, aku akan pergi. Saat Elia sedang menuju istana, ia bertemu Raja Ahab di tengah jalan. Oh, bukankah itu engkau yang mencelakakan Israel? Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau. Aku tahu engkau telah mengutuki tanah Israel. Engkau meninggalkan Allah dan mengikuti Baal. Tapi Baal lebih populer. Kau ingin menunjukkan pada mereka? Baiklah, kumpulkan seluruh bangsa Israel dan temui aku di Gunung Karmel dan bawalah juga nabi-nabi Baal itu. Aku tidak takut. Raja Ahab mengirimkan perintah ke seluruh Israel untuk berkumpul di Gunung Karmel bersama dengan 450 nabi Baal. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Hanya akulah nabi Allah yang tersisa. Sedangkan nabi-nabi Baal itu ada 450 orang. Berikanlah kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh membakarnya. Aku akan mengolah lembu yang lain sebagai persembahan kepada Allah. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Baiklah, demikian. Nabi-nabi Baal mempersiapkan lembu sebagai korban untuk Baal dan menaruhnya di atas mezbah. Baal, ini untukmu. Turunkanlah api untuk membakar lembu ini. Ya Baal, jawablah kami. Sepanjang hari, para nabi Baal menari di sekeliling mezbah untuk memanggil Allahnya. Hei, berteriaklah lebih keras. Mungkin dia tertidur atau sedang bepergian. Nabi Baal berteriak dan menari lebih keras hingga siang hari. Tapi tetap tidak mendapatkan jawaban. Akhirnya Elia berdiri. Cukup, mendekatlah kepadaku. Elia mengambil 12 batu besar dan membuat mezbah bagi Allah. Lalu ia mengambil lembu dan beberapa kayu api, menaruhnya di atas mezbah dan membuat parit besar di sekeliling mezbah. Lalu ia menyuruh beberapa orang, penuhilah 4 buyung dengan air, lalu tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Engkau tahu bahwa kayu basah tidak akan terbakar, bukan? Lakukan saja, lakukan lagi, tuang lagi, terus. Kayunya menjadi sangat basah, bahkan air meluap keluar dari mezbah dan memenuhi parit. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, pada hari ini biarlah mereka tahu bahwa Engkaulah Allah. Jawablah aku Tuhan, sehingga mereka tahu bahwa Engkaulah Allah dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Keadaan menjadi hening. Semua orang menunggu dengan berdebar-debar. Dan kemudian api turun dari surga dan menyambar habis korban bakaran dan kayu api yang basah itu. Bahkan air yang dalam parit pun habis. Semua orang sujud menyembah ke tanah. Yeay, Tuhan, dialah Allah, dialah Tuhan, dialah Allah. Karena ketakutan, nabi-nabi Baal itu mencoba lari, tapi mereka ditangkap dan dibunuh. Elia berkata kepada Raja Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Saat itu langit sangat cerah, namun tiba-tiba muncul sebuah awan kecil. Lebih banyak awan muncul, lalu langit pun berubah menjadi gelap. Angin bertiup kencang.
dan tetesan air hujan jatuh ke tanah yang kering untuk pertama kalinya selama 3 tahun terakhir. Dipenuhi dengan kekuatan dan sukacita dari Allah, Elia bergegas mendahului Raja Ahab ke kota. Allah telah melakukan hal yang ajaib. Yes! Tuhan benar-benar luar biasa ya Kit. Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Elia dipakai Tuhan karena dia percaya dan taat. Tuhan berkenan kepada orang yang taat. Jadi hal yang perlu diingat hari ini adalah God can do the impossible. Mari kita melatih hidup kita percaya bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin karena Dia berkuasa. Bye kids!